Berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala ke-33 dengan tema Berkat Tuhan sampai ke anak cucu. Didasari dari Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Mazmur 37 adalah Kebahagiaan Orang Fasik Semu. Sebetulnya Mazmur yang ditulis oleh Daud ini mau memperbandingkan keberhasilan orang fasik dengan orang benar yang takut akan Tuhan. Tanpa mengandalkan Tuhan, orang fasik pun dapat mengumpulkan kekayaan dengan kelicikan dan kejahatannya. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 14. Orang-orang fasik menghunus pedang dan meluntur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Hidup orang fasik memang bisa saja sepertinya secara materi mendapatkan berkat, namun tidak mungkin diberkati secara rohani. Bahkan diri orang fasik sendiri pun akan berakhir dalam kebinasaan, seperti yang dikatakan dalam ayat 10. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Juga dalam ayat 20 dikatakan, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Orang fasik akhirnya akan dijatuhkan dan kehilangan segala sesuatu yang telah mereka peroleh di dunia. Tetapi orang benar yang setia kepada Tuhan pasti diberkati. Dia akan mengalami kehadiran pertolongan, bimbingan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidup benar. Bahkan langkah-langkahnya pun ditetapkan oleh Tuhan. Apabila orang benar jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang benar bukan hanya menerima dan mengalami kebaikan Tuhan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi anak-anaknya, bahkan sampai kepada cucu-cucunya. Berdasarkan Mazmur 37, kita melihat dasar semuanya ini adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar bukan berarti tidak pernah berbuat salah atau tidak pernah berbuat dosa, tetapi berusaha dan berkomitmen sepenuh hati untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan adalah kunci untuk mengalami hidup yang diberkati. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan pasti memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau supaya Tuhan memberkati hidup keluarga kita dan sampai kepada anak cucu kita, belajarlah untuk hidup benar di hadapannya. Teladan hidup benar juga harus diteruskan kepada anak cucu kita dengan mempraktekkan prinsip hidup benar di hadapan Tuhan dan juga mampu menjadi berkat bagi sesama. Setiap anggota keluarga harus memiliki kepekaan dan kepedulian sosial terhadap sesama yang membutuhkan. Sikap dan tindakan yang dilakukan oleh orang tua pasti diikuti oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Dalam ayat 26 dikatakan, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Mazmur ini mau mengingatkan kita bahwa apapun yang kita perbuat akan berdampak bagi anak cucu kita. Janganlah kita berpikir bahwa apa yang kita perbuat hanya berdampak bagi hidup kita saja. Masa depan anak-anak kita dipengaruhi oleh apa yang kita perbuat saat ini. Bila kita hidup benar dan setia di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dan berkat itu akan turun kepada anak cucu kita. Namun bila
kita tidak hidup benar dan menyimpang dari jalan Tuhan, maka kita tidak mungkin diberkati. Demikian juga apabila anak-anak dan cucu-cucu kita tidak hidup benar, mereka pun akan mengalami hal yang sama. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita mampu hidup benar di hadapan-Nya dan mampu menjadi teladan bagi anak cucu kita, sehingga berkat Tuhan sampai juga kepada anak cucu kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.